Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada hambanya dan utusannya Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 105 yang tadi telah kami bacakan, yang artinya, dan katakanlah hai Muhammad, berbuatlah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihatnya. Dan kelak engkau akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan dikabari tentang apa yang pernah kalian lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekitar seminggu yang lalu kita telah meninggalkan Ramadan 1447 Hijriah, dan hari ini kita berada dalam Syawal 1447 Hijriah. Sebagaimana yang telah kita lalui bersama, 1 bulan penuh kita beramal, kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Dan sekitar seminggu yang lalu kita telah merayakan Idul Fitri dalam 1 hari, tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di sini kita bisa melihat bahwa Ramadan kita 1 bulan penuh dan hari Idul Fitri kita itu 1 hari penuh. Perbandingannya 1 bulan penuh dan hari raya kita itu 1 hari saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana Allah meletakkan kesempatan kita untuk beribadah, untuk berproses, untuk berkembang dalam waktu yang lama, dan hasilnya kemudian hanya sesaat atau seketika saja. Kita beribadah di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan hasilnya kita rayakan dalam 1 hari saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita tahu di sini bahwa ternyata Islam, bahwa Allah dan Rasulnya mengkondisikan kita harus perhatian. Seharusnya, idealnya kita itu memfokuskan kepada proses, bukan kepada hasil. Dalam banyak ibadah, Allah menuntut kita itu kepada proses yang baik, untuk memperbaiki, untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan proses ibadah kita, dan tidak fokus kepada hasilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar Allah telah menciptakan pena, dan sesaat setelah Allah menciptakan pena tersebut, menciptakan al-qalam, Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis semua takdir tanpa terluput satu pun. Dan Allah kemudian memerintahkan pena tersebut menuliskan semuanya, dari mulai awalnya sampai kemudian orang terakhir masuk ke surga nanti insya Allah. Jadi Bapak Ibu,
dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, benar bahwa takdir, baik itu takdir yang umum maupun takdir yang khusus, telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, tanpa ada yang terluput sedikit pun. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kemudian Allah telah memerintahkan pena untuk mencatat semua takdir kita, semua apa yang kita kerjakan, semua yang kita dapatkan atau semua yang hilang dari kita, atau yang kemudian Rasulullah SAW menceritakan, menguatkan hadis sebelumnya, bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 takdir kita sewaktu kita berumur 120 hari dalam janin, dalam perut ibu kita, berupa janin. Allah memerintahkan, kata Rasulullah SAW, bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dengan pena, yang pena itu ada hibirnya, ada tintanya, menulis dalam sebuah lembaran, dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, untuk menuliskan bikatbi rizkihi, yang pertama menuliskan rizki kita, wa amalihi, perbuatan-perbuatan kita selama hidup, wa ajalhi, waktu mati kita, wa syakiyun aw sa'id, celaka atau bahagia tempat kembali kita. Yang hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, bahwa benar Allah telah menetapkan, telah mentakdirkan semuanya tanpa ada terluput satupun, tanpa ada tersisa satupun. Tetapi kemudian Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi, ayat 105, yang Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, yang juga menjadi perintah bagi kita. Katakanlah, hai Muhammad, wakul i'malu, berbuatlah kalian, berusahalah kalian, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amal-amal kalian, melihat amal kalian, wa rasuluhu, dan juga Rasulullah SAW, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kita untuk tetap beramal walaupun takdir telah ditetapkan. Kita tidak dibebankan untuk mengetahui bagaimana cara mati kita, bagaimana nanti waktu mati kita. Tapi kita dibebankan untuk mengusahakan husnul khatimah, sebaik-baik akhir. Kita dibebankan usaha untuk mengusahakan bagaimana agar akhir hidup kita itu menjadi baik. Saat terbaik kita itu adalah saat terakhir kita. Kita tidak dibebankan untuk mengetahui apakah tempat kembali kita itu adalah syaqi, celaka, wal iyazubillah, dan itu berupa neraka, au sa'id, bahagia, dan itu berupa surga. Kita tidak diberitahu sedikit pun. Kita tidak diberi taklif, kita tidak diberi penekanan untuk mengetahui bagaimana tempat kembali kita nanti. Tetapi kita dibebankan, kita diperintahkan untuk mengusahakan yang terbaik. Kita diperintahkan untuk beramal, kita diperintahkan untuk berusaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dahulu sewaktu Rasulullah SAW dan para sahabat masih hidup radhiyallahu anhum ajma'in, seorang sahabat bernama Hanzalah, yang kelak kemudian dikenal sahibus sir Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah SAW, yang pada waktu awalnya masuk Islam itu berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kelak kemudian dalam berislamnya, Hanzalah merasakan ketimpangan. Hanzalah merasakan sewaktu bersama Rasulullah SAW, seolah-olah hidupnya senantiasa berada dalam ketaatan. Tetapi Hanzalah kemudian bingung, kemudian merasa timpang. Saat kembali kepada keluarganya, kepada pekerjaannya, seolah-olah dunia menyibukkannya. Ada ketimpangan antara saat Hanzalah bersama Rasulullah SAW dengan saat berada dalam kesibukan dunianya. Perasaan ini kemudian dikadukan, disebutkan kepada yang pernah membaiatnya pada waktu masuk Islam, menerima syahadatnya pada waktu masuk Islam, kepada Abu Bakar radhiyallahu an, mengatakan kondisi timpang tersebut. Tapi saat Hanzalah mengatakan hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, dan kita tahu Abu Bakar adalah Khalil Rasulullah SAW, adalah orang paling dekat kepada Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW yang paling baik. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Hanzalah bahwa Abu Bakar kondisinya persis sama seperti Hanzalah. Saat bersama Rasulullah SAW,
seolah-olah senantiasa berada dalam ketaatan. Tapi saat Abu Bakar kembali kepada kesibukan dunianya, kemudian disibukkan oleh dunianya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tadi Hanzalah ingin curhat, ingin menceritakan kondisinya kepada Abu Bakar, ingin solusi dari ketimpangan tersebut, tapi ternyata Abu Bakar sendiri pun merasakan kondisi yang sama, ketimpangan yang sama. Abu Bakar radhiyallahu anhum lantas mengajak Hanzalah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah SAW, Hanzalah menceritakan kondisinya, Abu Bakar menceritakan kondisinya, dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fi makna hadis sahih, hadis yang kuat, bahwa kelak kemudian Islam akan berkembang sampai kondisi benar-benar aman, karena Islam telah menguasai kondisi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ruwaida ya Hanzalah, perlahan-perlahan wahai Hanzalah, sedikit demi sedikit wahai Hanzalah, jangan terburu-buru. Maka di sini kita jelas kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ternyata Rasulullah SAW kepada sahabatnya sendiri, kepada generasi terbaik dalam Islam, mengatakan untuk perlahan-lahan wahai Hanzalah, sedikit demi sedikit wahai Hanzalah, jangan ngotot, jangan memaksakan sehingga nanti kita akan bosan, wal iyazubillah. Perlahan-lahan untuk beramal, kita tidak dibebankan untuk taat dalam segala kondisi, tapi kita dibebankan untuk mengusahakan ketaatan dalam kondisi apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, benar Ramadan telah berlalu, tapi sejatinya 1 Syawal itu adalah hari kemenangan kita. Dan tanggal 2 Syawal itu bukan lagi hari Id kita. Tanggal 2 Syawal sudah ada sunnah dalam Islam, ada puasa 6, dan ini tetap akan ada sampai akhir Syawal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan sesuai dengan nama Syawal tersebut, istilah Syawal tersebut dalam bahasa Arab. Maka Syawal ini adalah kesempatan kita untuk mulai dari titik nol, bukan kemudian berpuas diri dengan amal ibadah yang telah kita lakukan sebulan penuh pada bulan Ramadan kemarin. Kita mulai mempersiapkan diri, ada 11 bulan ke depan insya-Allah untuk mempersiapkan Ramadan kita. Kita mulai untuk meningkatkan kondisi kita, mulai meningkatkan amal ibadah kita, agar kita nanti 11 bulan kemudian siap untuk menyambut Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Dan kalau itu takdir kita, sampai ajal kita sebelum Ramadan tahun depan, Allah wafatkan kita dalam kondisi mempersiapkan hal tersebut. Allah wafatkan kita dalam kondisi untuk beramal soleh, untuk meningkatkan amal kita, untuk menyambut Ramadan tahun depan. Dan kondisi tersebut, baik kita mendapatkan Ramadan tahun depan, ataupun kita meninggal sampai ajal kita tanpa mendapati Ramadan tahun depan, kedua-duanya adalah hal yang baik insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari Ramadan yang 1 bulan penuh dan Id hanya 1 hari saja. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.